Lihat api itu. Tolong, tolong. Kamu. Tolong aku, Monyang. Api sebesar ini, bagaimana kamu mau menyelamatkan? Aku tidak bisa melihat orang mati tanpa berusaha. Menyelamatkan bukan berarti melihat orang mati sudah terlambat. Lihat gubuk itu hampir roboh, kamu sendiri masuk. Malah nyawamu bisa ikut melayang. Selama ada sedikit harapan aku akan mencoba menyelamatkan. Tolong aku, kamu lepaskan aku. Monyang, Monyang, kamu berhenti. Tolong. Monyang. Tolong, Monyang. Tolong. Monyang, Monyang, kamu cepat keluar. Tolong. Monyang. Monyang, kamu cepat keluar. Monyang, cepat. Pelan-pelan. Tahu. Nenek, kamu terluka di mana? Saya tidak apa-apa. Gadis, terima kasih banyak. Kalau tidak, tulang tua ini sudah jadi abu. Nenek, kamu terlalu berlebihan. Ada pepatah mengatakan, menyelamatkan satu nyawa lebih baik dari membangun 7 tingkat pagoda. Siapapun yang menemukan tidak akan menyelamatkan. Gadis, saya tidak bisa membalas. Perak ini adalah satu-satunya yang berharga. Saya berikan padamu sebagai ucapan terima kasih. Nenek, ini tidak boleh. Aku menyelamatkanmu, tapi aku tidak mengharapkan imbalan apapun. Gadis, saya sudah hampir mati. Tidak ada anak cucu yang tersisa tidak berguna. Kamu terima saja, nak, tidak. Nenek, saya benar-benar tidak bisa menerima barang Anda. Nenek, kamu gunakan untuk menukar uang. Beli makanan untuk dinikmati juga baik. Gadis, kamu benar-benar baik hati. Ambil. Monyang datang. Lihat dirimu hampir jadi kucing belang, ada yang terluka tidak? Aneh sekali, api begitu besar. Kenapa aku sama sekali tidak terluka? Kamu benar-benar tidak terluka. Iya, aku juga heran. Benar-benar tidak sakit sama sekali. Bagaimana dengan nenek tua itu? Monyang lihat. Nenek tua itu sudah pergi. Nenek tua. Bodhisattva. Monyang memang orang yang bisa diajar. Bahan yang bisa dibentuk. Kebaikan dan kemurahan hati Monyang, kejujuran dan keberanian, sudah terbukti. Gelangku, ilmu pengobatan dan ramalanmu, juga sudah diberikan padanya dengan cerdik. Kedepannya tergantung pada kerja keras dan pemahamannya. Masih bodhisattva yang baik hati. Api begitu besar tapi dia tidak terluka sedikit pun. Kalau aku yang jadi dewa kecil, pasti akan membuatnya menderita sedikit. Dia akan menjadi dewa laut di masa depan. Tuhan akan memberikan tugas besar padanya. Pasti akan membuatnya menderita bekerja keras. Dan kelaparan. Bodhisattva benar. Aku masih harus melihat bagaimana dia belajar. Kamu mencari apa? Keranjangku mana? Keranjangmu. Buku itu masih di keranjang. Ini keranjangku. Selesai, buku itu pasti di lokasi kebakaran. Sudah jadi abu. Buku itu terbuat dari kertas. Ketemu api masih bisa tersisa. Lalu bagaimana? Paman tabib hanya setuju meminjamkanku 3 hari. Aku sedang bersiap untuk mengembalikannya ke pantai. Bagaimana ini? Buku itu seberapa mahal pun, tidak bisa menandingi nyawa manusia. Kamu karena menyelamatkan orang, hingga merusak buku, aku bisa bersaksi.
Paman tabib tidak akan menyulitkanmu. Kamu tidak mengerti, itu bukan buku biasa. Itu buku emas-emas saja, tidak bisa terbakar. Bagaimana aku menjelaskan pada paman tabib? Paling tidak kita tidak perlu ke pantai itu lagi. Masuk akal tidak menepati janji. Itu bukan perbuatan seorang pria terhormat. Benar-benar apa yang ditakuti itulah yang terjadi. Dia datang meskipun hujan. Bagaimana kalau kita lari saja? Tidak, aku harus memberikan penjelasan. Moniang. Paman, Gadis Castle. Apakah kamu datang untuk mengembalikan bukuku? paman tabib. Aku membakar bukumu. Dibakar. Gadis, buku itu sangat langka di dunia. Itu adalah harta yang tak ternilai. Aku bisa menggantinya untukmu. Kamu hanya seorang gadis nelayan, bagaimana bisa menggantinya? Aku bisa menulis ulang satu buku untukmu. Menulis ulang. Kamu punya kemampuan itu, bagus. Aku akan memberimu 3 hari lagi. 3 hari lagi aku akan mengambil bukunya. Kita sepakat. Baik. Kamu lihatlah. Gadis nelayan yang memiliki ingatan fotografi. Buku ini tidak perlu kamu ganti. Gunakanlah pengetahuanmu untuk kebaikan rakyat. Terima kasih, paman. Datang-datang. Yang Mulia, Beberapa waktu lalu aku berlatih dan melukai Kiku. Sekarang Kiku sudah pulih. Saatnya membalas dendam. Yang Mulia, siapa yang membuatmu seperti ini? Katakan padaku, aku akan menangkapnya untukmu. Akan kuhancurkan dia menjadi bubur untukmu minum ya. Omong kosong. Waktu itu aku berlatih dan terganggu pikiran. Bagaimana aku tahu siapa itu? Lalu siapa yang harus kita cari untuk membalas dendammu? Pasti ada hubungannya dengan para nelayan ini. Mereka membuat pangeran ini cacat dan mendapat penyakit gatal yang aneh. Aku akan membuat hidup mereka lebih buruk dari mati. Membayar dengan harga yang berlipat ganda. Dengar tidak dengar-dengar. Yang Mulia, hati-hati dengan kesehatanmu. Bukankah ada orang yang juga melepaskanmu? Setiap kesalahan ada yang bertanggung jawab. Bagaimana mungkin bisa membalas kebaikan dengan kejahatan kepada orang yang melepaskanmu? Dilepaskan. Itu karena aku beruntung. Sekarang tidak bisa menemukan orang atau tuannya. Apapun itu, baik kebaikan maupun dendam. Seorang nelayan tak akan bisa lepas dari kaitannya. Benar. Nelayan ini membuat tubuh Yang Mulia gatal seperti digigit kutu. Mari kita buat mereka merasakan sakit seperti digigit taringku yang runcing. Betul, nelayan sialan itu
membuat mulut pangeran jadi mirip mulut kelinci. Mari kita pastikan para nelayan itu, ekor kelinci mereka tidak akan panjang. Sialan bukan. Bukankah kamu sedang menghina pangeran ini? Bukan yang mulia. Anda selalu bilang kami tidak punya bakat sastra. Ini sudah yang paling berbakat yang bisa kami katakan. Yang mulia, aku dan Jiayu tidak punya apa-apa untuk dilakukan seharian. Membuat orang mati-matian bermain. Baru seru. Yang mulia, para nelayan itu berani menyebut aku dan Jiaying sebagai siluman laut. Mengapa kita masih harus bersikap sopan pada mereka? Nelayan itu menyebut aku Yangong sebagai siluman air. Aku tidak akan segan-segan saat bertemu mereka. Aku bilang kalian jangan hanya bicara tanpa bertindak. Balas dendam untukku, pangeran. Aku ingin mereka tahu betapa hebatnya kita. Pergi, cepat pergi. Cepat, cepat, cepat. Cepat yang mulia, cepat. Tidak baik siluman laut datang berulah lagi. Aku datang, kenapa baru datang? Aku baru mau keluar lalu bertemu dengan kura-kura tua itu. Terus bertanya ini itu padaku. Langit hampir terang. Kita laporkan kabar gembira pada Yang Mulia. Hari ini sangat seru, ayo pulang. Kalian duluan saja, aku main sebentar lagi. Pergi. Yangong berhenti. Tidak baik. Jangan pergi. Yangong, kamu membunuh makhluk hidup dan banyak berbuat jahat. Kamu jelas-jelas sedang membuat masalah bagi Istana Naga. Jenderal kura-kura para nelayan itu semakin canggih. Membenar aikin kita di air dalam jumlah besar. Apakah mereka tidak pantas menerima hukuman? Kemana kau lari? Aku akan menangkapmu dan membawamu menghadap Raja Naga. Mau kemana? Pangeran kedua memanggilku. Pangeran kedua, mari kita temui pangeran keempat dulu. Ayo. Cepat pergi. Lapor kepada Yang Mulia. Belum menangkap Yangong yang merusak suasana Istana Naga. Mohon dihukum sesuai hukum. Jenderal kura-kura sudah bekerja keras, istirahatlah. Ya, hamba pamit. Hamba menghadap pangeran keempat Yangong. Kau banyak berbuat tidak baik dan terkenal buruk di Istana Naga. Mengapa kau tidak bisa berkembang? Hamba juga ingin belajar baik. Tapi hamba tidak bisa mengendalikan diri.
Pangeran kedua yang menyuruh hamba untuk menghukum para nelayan, membalas dendam karena sisiknya dikupas. Benarkah setiap kata adalah benar? Jika pangeran menemukan kau berbohong, kau tahu apa akibatnya. Jika tidak percaya, hamba akan menemani Yang Mulia menemui pangeran kedua. Yan Gong. Jadilah pejabat yang jujur, seperti Jenderal Kura-Kura. Banyak pejabat yang jujur, baru laut bisa tenang dan damai di seluruh negeri. Pangeran keempat benar sekali. Benar sekali. Ayo lihat kenapa rusak parah sekali. Cepat pergi lihat, tunggu aku. Perahu nelayan saya hancur, monster laut itu sangat jahat. Ya, semua salah monster laut itu. Bagaimana ini? Monster laut itu sangat merugikan kita. Ya. Sangga Peng kena bagi kira. Perahu nelayan saya hancur seperti apa? Yang Mulia Gatal panggil tabib, tahan dulu. Aku butuh tabib. Sudah ada yang memanggil tabib, Yang Mulia. Tahan dulu, panggil tabib. Panggil tabib, Yang Mulia. Tabib sudah datang. Tabib sudah datang, cepat tabib Gatal. Yang Mulia kemari, Yang Mulia. Bagian yang bersisik di tubuh Yang Mulia warnanya sudah berubah. Kayak kodok, aku sampai nggak berani lihat. Diam. Kok bisa-bisanya kamu bilang pangeran kayak kodok? Iya, ini cuma perumpamaan. Nggak bilang dia beneran kayak kodok, cuma perumpamaan. Iya, sabar ya pangeran. Pangeran yang begitu mulia. Kalau mau pakai perumpamaan, pilih yang bagus dong. Terus kamu bilang kayak apa? Anjing kudisan. Tutup mulutmu yang bau itu. Pangeran sudah baikan. Hamba pamit undur diri, silakan. Kalian berempat sini. Kalian punya ide apa? Biar penyakit gatal pangeranku ini agak mendingan. Cepetan bilang, cepetan. Cepetan dongkok pada bisu semua. Mohon maaf pangeran. Hamba ini. Oh iya, pangeran gila punya Jenderal Kura-Kura. Cakarnya itu sangat sakti. Kalau kita potong cakarnya itu. Hop Handron Gatel. Pakai cakarnya itu garuk-garuk. Pasti enak banget, iya. Omong kosong. Pakai cakar Jenderal Kura-Kura pangeran bisa luka parah. Iya. Cakar Jenderal Kura-Kura itu beracun. Setan, kau mau meracuni pangeran kedua? Menurutku sih, kita kasih pangeran beberapa dayang. Terus biarin kuku mereka panjang. Pas pangeran gatal. Suruh dayang-dayang itu dengan lembut di badan pangeran. Garuk-garuk, garuk-garuk, garuk-garuk. Garuk-garuk, garuk-garuk, garuk-garuk. Baru itu namanya enak. Diam. Kalian makin ngaco aja. Pangeran sudah punya selir yang nggak terhitung. Kalian masih mau nambah dayang lagi? Kalian ini tolol semua. Pergi, iya. Cepetan pergi. Sudahlah, cuma kumpulan orang nggak berguna. Ayo bantu. Ayo pelan-pelan, kuatkan lagi. Ayo jalan pelan-pelan. Kuatkan, angkat dengan stabil pelan-pelan. Lin, gimana, sibuk ya? Butuh bantuan? Nggak perlu. Oke, pegang kuat-kuat. Aku aja. Ayah.
Makhluk air Yanggong ini benar-benar jahat. Rumah-rumah yang bagus dihancurkan. Iya, kita nggak bisa diam saja terus-terusan ditindas oleh Yanggong. Harus cari cara. Ayah punya pedang warisan. Sudah banyak membunuh musuh. Bagaimana kalau kita lawan Yanggong? Adik manusia biasa gimana bisa melawan siluman? Meski kita nggak bisa melawan siluman dengan kekuatan tapi, kita bisa pakai otak untuk menaklukkan Yanggong. Jadi ayah sudah punya rencana. Ayah, besok aku akan cari Bupati baru Tuan Wang. Tuan Wang, Tuan Wang. Nelayan Lin Yuan dari Pulau Meizhou membawa seorang gadis ingin bertemu. Lin Yuan. Apakah Lin Yuan yang pernah jadi kepala pengawas itu? Betul, silakan masuk, silakan. Baik. Silakan. Nelayan Lin Yuan dari Pulau Meizhou menghadap Bupati. Kepala pengawas nggak usah banyak basa-basi. Kita berdua sama-sama pernah mengabdi untuk kerajaan. Seharusnya kita rekan kerja. Iya, tapi... Moniang cepat sujud kepada Bupati. Saya Lin Moniao. Menghadap bupati yang mencintai rakyat. Cepat bangun, cepat bangun. Silakan Bupati, panggil saya Lin Yuan saja. Baik Lin Yuan, silakan duduk. Silakan. Lin Yuan, ada apa kamu mencari saya? Tuan Wang, Anda baru saja menjabat di Putian. Apakah Anda pernah dengar tentang makhluk laut jahat yang merusak dan membunuh? Bernama Yanggong. Saya sudah menerima laporan. Katanya Yanggong muncul lagi di sekitar Pulau Meizhou, menyebabkan bencana besar. Merusak banyak kapal nelayan dan rumah. Jika makhluk ini tidak disingkirkan, rakyat tak akan pernah tenang. Saya datang ke sini untuk memohon kepada Bapak Bupati agar berusaha menaklukkan makhluk ini. Sebagai orang tua bagi rakyat Putian, ini adalah tanggung jawab saya. Tapi si Yanggong ini memiliki ilmu hitam yang sangat kuat. Bapak, ada pepatah kuno. Ilmu tidak ada yang jahat atau baik, semuanya tergantung hati. Hati yang jahat akan membuat ilmu tak bisa mengalahkan kejahatan. Hati yang baik pasti akan menaklukkan kejahatan. Bapak adalah pejabat resmi tingkat 7. Bagaimana bisa dikalahkan oleh ilmu hitam makhluk kecil ini? Moniang, jangan lancang. Bapak, maafkan anak saya yang kurang ajar. Tidak apa-apa. Anak kecil bicara apa adanya. Nona kecil, apa yang harus saya lakukan? Sebagai pejabat, saat punya kemampuan harus sering berbuat baik. Saat tak punya kemampuan harus selalu punya niat baik. Bapak Wang, di Guangzhou ada seorang pendeta bernama Suantong. Dia sering pergi ke berbagai tempat untuk menaklukkan makhluk jahat. Jika bisa mengundangnya pasti akan berhasil. Pendeta Suantong, Tuan. Saya pernah dengar. Saya akan segera mengirim orang untuk mencarinya dan mengundangnya untuk menaklukkan makhluk ini. Jika dia tidak mau keluar, maka saya sendiri yang akan pergi mengundangnya. Silakan Guru. Saudara-saudara sekalian, makhluk laut Yanggong ini sangat jahat. Selama bertahun-tahun telah merusak daerah ini. Membuat orang takut dan merinding. Semua sangat membencinya.
sebagai Bupati Putian. Hari ini saya sendiri yang memimpin upacara ini. Kita harus merasakan penderitaan rakyat dan memikirkan kebutuhan mereka. Kami telah mengundang Pendeta Suantong yang ahli, yang memiliki kekuatan luar biasa, untuk membuat altar dan menaklukkan makhluk laut Yanggong, untuk membasmi kejahatan dan melindungi rakyat. Melindungi rakyat. Bagus, bagus, bagus. Silakan Guru Suantong. Tian Ling Ling di Ling Ling. Setan dan hantu punya musuh. Kekuatan tahu tak terbatas, tunjukkan keajaibanmu. Yanggong, si monster air, cepat muncul. Langit luas, bumi luas. Berbuat jahat takkan bertahan lama. Yanggong, si monster air, jangan sombong. Dalam kekuatan tahu tak ada tempat bersembunyi. Bagus, bagus, bagus. Langit biru, bumi luas. Iblis laut pasti akan binasa. Menaklukkan Yanggong untuk kedamaian. Botol ajaib akan mengubahmu menjadi sup. Lihat, lihat, lihat. Yanggong datang, Yanggong datang. Cepat lihat itu, Yanggong, Yanggong datang. Gelang bergerak, pasti ada bahaya. Sangat hebat. Tuan Wang, warga sekalian. Yanggong, si monster air. Sekarang sudah ditangkap, ancaman monster air sudah berakhir. Bagus, bagus, bagus. Kejahatan setinggi kaki, tahu setinggi kaki. Master Shentong. Benar-benar luar biasa dia bisa. Sungguh mengagumkan. Wu Liang Tianzun. Ini hanya trik kecilku. Tidak layak disebut. Terima kasih Tuan Hakim yang membela rakyat. Terima kasih Taoi Suantong yang membasmi kejahatan. Bagus, bagus. Sekarang Yanggong sudah berubah menjadi air hitam. Mari kita saksikan keajaiban. Bagus. Jangan dibuka. Jangan dibuka, Moniam. Yanggong, Yanggong. Yanggong kabur. Moniang, adikku, adikku. Ya, bagaimana ini? Kalian tunggu. Anakku Xiaofen, kau baik-baik saja. Tuan Wang, kau baik-baik saja. Aduh, aku hampir mati ketakutan.
Ois kau baik-baik saja. Malu-malu. Aku malu disebut master. Tuan Wang warga sekalian. Yan Gong sangat kuat, kekuatan Taoku masih dangkal. Tidak bisa menaklukkan monster air. Malu dengan harapan kalian semua. Tadi adik Moniang tidak membolehkan kamu membuka botol itu, kenapa kamu tidak mendengarkannya? Maafkan aku guru. Ayo pergi Daos Hang. Daos Hang, Daos Hang, Daos Hang. Apa-apaan ini. Pangeran kedua. Anda harus beri keadilan pada yang kecil ini. Balas dendam untukku. Yan Gong. Hamba mengikuti perintahmu. Untuk memberi pelajaran pada SI Nilayan. Siapa sangka dia malah marah besar. Bahkan memanggil Daos Hang Tua Suantong, si hidung lembu, untuk menggunakan sihir, menundukkan hamba, dan memasukkan hamba ke dalam botol ajaib. Namun kekuatan sihirku juga tidak biasa. Aku menggunakan seluruh tenaga yang kumiliki. Baru bisa lolos dari mulut botol itu. Namun botol sialan milik Daos Hang Tua itu hampir saja mengubahku menjadi air. Yan Gong. Seseorang semulia pangeran kedua saja nyaris diubah oleh nelayan itu menjadi benda menjijikkan. Kamu berubah menjadi genangan air, apa sih hebatnya? Benar kan? Sedikit penderitaan saja, tidak tahan benar. Pangeran kedua begitu mulia. Masih nyaris menjadi benda busuk itu. Kamu berubah jadi air. Bukankah itu sudah lebih baik kan? Bajingan. Kalian berdua tak pernah ada kata-kata yang menyenangkan aku. Jangan kita hukum diri sendiri. Kenapa kamu begitu kejam? Menghancurkan desa dan kapal, bukankah kita semua ikut melakukannya? Melakukan semuanya bersama-sama. Akhirnya aku yang gantikan kalian bertiga menanggung kesalahan ini. Menderita besar menanggung dosa besar. Ini semua salahmu, kamu datang dengan asap hitam. Dan pergi dengan asap hitam kamu sendiri yang terbongkar. Tidak seperti kami datang tanpa jejak, pergi tanpa jejak. Melakukan sesuatu sebesar apapun tidak akan ada yang tahu. Kekuatanku tidak bisa lepas dari asap hitam. Aku tidak punya pilihan lain. Yang mulia, hamba terluka oleh Daos Hang Tua itu. Lihat energi dalam hamba terganggu. Sudahlah. Yang mulia juga terluka, energi dalamnya menjadi cacat. Kepada siapa dia akan mengadu? Manusia tak berguna. Siapa yang membuatmu seperti ini? Cari dia. Ya. Benar, si pejabat korup Wang Siki. Aku tidak akan memaafkannya. Bukannya katamu itu si pendeta Bao yang bikin kamu jadi begini? Benar. Kenapa kamu salahkan si pejabat korup itu? Suantong itu diundang oleh Bupati Putian Wang Siki. Aku akan menuntut pertanggungjawabannya. Ayo nak, makan ini. Aku tidak mau makan ini. Baiklah, ayo makan ini. Tuan Lingyuan itu siapa? Bukan cuma nelayan Bao? Kenapa bantu dia? Sungguh pandangan wanita ini untuk membangun wibawaku. Kamu susah-susah tapi tidak dihargai. Rugi uang diri sendiri juga terluka. Tidak worth it. Tuan muda. Tuan muda, Tuan si tua Wang. Aku Yan Gong datang. Kamu masih berani terima aku? Tuan Yan Gong, ampun, aku tidak berani lagi. Aku tidak berani lagi. Tuan Yan Gong, ampun. Ampun, boleh. Tapi aku akan beri kalian pelajaran. Tuan muda, kakiku Xiao Fen. Xiao Fen. Tuan muda. Xiao Fen. Xiao Fen, tuan muda. Ayah, tolong aku nak. Ayah sakit sekali. Tuan Yan Gong, ampun, aku tidak berani lagi.
Hei Asia, kamu pakai kalungan bunga cantik sekali. Kamu seperti pengantin baru. Mia Oju, kamu pakai juga cantik. Monyang, kamu juga cantik. Pohon penuh bunga merah yang indah. Ribuan cabang merah menyala di musim semi. Bagaimana jika berbuah selama 1000 tahun? Menunjukkan keajaiban alam pada manusia. Hei, ada sumur tua di sana. Ayo kita lihat bunga atau orang yang lebih cantik. Baiklah, ayo pelan-pelan. Cantik-cantik, tapi Monyang yang paling cantik. Ya, kamu juga cantik, kalian semua cantik. Hati-hati jangan sampai bunga jatuh ke sumur. Ada hantu, lari cepat. Lari cepat, lari cepat. Monyang pernah bertemu dewa. Mengapa kamu tidak lari? Apakah kamu tidak takut padaku? Aku tidak lari karena Anda terlihat seperti orang tua yang baik hati. Bagus sekali. Aku merasa kesepian saat bertapa di sumur tua ini. Ada orang yang lewat di tepi sumur. Aku keluar untuk berbicara dengan mereka. Tapi mereka semua ketakutan dan lari. Hanya kamu, tidak lari dan tidak takut, masih mau berbicara denganku. Wah, kita memang punya jodoh. Jadi aku akan memberimu sesuatu. Sebuah cermin tembaga. Seperti cermin tapi bukan cermin. Tolong dewa jelaskan. Gadis kecil ini agak mengerti tapi tidak terlalu paham. Rahasia langit tidak boleh dibocorkan. Lin Monyang, gadis biasa mengantar dewa pergi. Terima kasih dewa telah memberikan cermin tembaga. Hongyi, dengarkan ayahmu, jangan selalu mengambil keputusan sendiri. Baik, kalian pulang saja. Hari ini cuacanya bagus, pasti panennya akan baik. Kami pergi, hati-hati ya. Monyang pagi-pagi sudah dipanggil makan tapi tidak mau. Berdiri di sana memiringkan leher, mikir apa? Aku sedang melihat fenomena langit. Sekarang melamun memandang langit. Kamu melihat fenomena langit apa? Ayah, tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Ayah. Hari ini tidak cocok untuk melaut mencari ikan. Sebentar lagi akan ada hujan deras. Arah tenggara juga akan ada angin kencang. Cuaca bagus begini mana mungkin ada hujan deras, dan musim ini, kapan pernah ada angin kencang? Percayalah padaku, ayah, anakmu sudah mencoba berkali-kali. Belakangan ini aku mengamati pasang surut langit malam. Takut salah, tadi aku melihat lagi fenomena langit. Angin kencang dan hujan deras hampir pasti. Adik, kamu juga bisa memeriksa denyut nadi dan membaca wajah langit. Itu buku langit mengajarkanku cara melihat fenomena langit. Awan, angin, matahari, bulan, air. Termasuk burung di langit. Semut di tanah, semuanya memberitahuku bahwa hari ini akan ada angin kencang dan hujan deras. Sudahlah Monyang, kalau ayah benar-benar tidak melaut hari ini, keluarga kita pasti akan kelaparan, ayo pergi.
Ayah tunggu 1 jam lagi. Setelah 1 jam kalau tidak ada angin dan hujan baru pergi juga tidak terlambat. Bodohnya kamu, cuaca bagus begini. Ayah bisa tangkap berapa banyak ikan dalam 1 jam. Dengar kata pulang saja, ayo pergi. Ayah, kakak kalian benar-benar tidak bisa pergi. Adik, cepat pergi, sudah kamu kerjakan yang benar. Pulang, kasih makan ayam itu, cepat pergi. Sarapan belum dimakan. Ibu, biar aku bantu. Tidak usah, Monyang, kamu makan saja. Kakak iparmu masih tunggu, ambil piring. Selain angin kencang, ada bahaya lain apa lagi? Bahaya apa itu? Aku tanya kamu makan atau tidak ini. Aku sedang makan. Kali ini kenapa aku tidak bisa hitung? Bodohnya kamu. Ini jagung untuk ayam, kenapa kamu makan? Aku bilang kenapa rasanya tidak enak. Ibu, kamu pegang dulu, aku mau keluar sebentar. Monyang, kamu mau kemana? Kalian tidak boleh ke laut. Ayah. Paman Shengkuan. Paman hari ini tidak boleh ke laut. Ayah, Moniang. Tidak boleh, kalian tidak boleh ke laut. Kalian tunggu, dengar aku 1 kalimat. Hari ini benar-benar tidak boleh ke laut. Kalian percaya saja padaku. Baru saja aku lihat cuaca dan hitung. Sebentar lagi akan ada angin dan hujan besar. Di Laut Tenggara akan ada angin laut datang. Moniang, kami hidup dari laut. Lihat cuaca baru berlayar. Pamanmu sudah puluhan tahun di laut. Cuaca laut dan langit ada di kerutanku. Waktu kamu lahir, Paman salah lihat sekali. Tapi lihat cuaca, Paman tidak mungkin salah. Benar. Tolong percaya saja padaku sekali ini. Dan aku juga sudah hitung. Akan ada bahaya lebih besar dari angin dan hujan. Bahaya apa itu? Ini aku belum bisa hitung. Tapi hati aku gelisah. Hati aku gelisah, pasti akan ada masalah besar. Jadi kalian hari ini tidak bisa berlayar. Kamu gelisah malah bikin masalah. Dulu ayahku dengar kata-kata dari pendeta keliling itu. Kamu katanya siluman, tapi apa kamu benar-benar siluman? Jangan bicara yang tidak-tidak. Maksudku, dia tidak punya bukti, tidak ada yang percaya. Lu Lao apa yang kamu bicarakan ini? Moniang tidak pernah bohong, tidak pernah berbohong. Mungkin apa yang dia katakan benar. Kakak dan ayahnya tidak percaya, kamu percaya. Malah pergi ke dermaga bicara yang tidak-tidak. Sanggup Karalayuan. Dengarkan saja aku. Aku bersumpah yang aku katakan benar. Ayah, aku percaya dia. Mari kita dengarkan kata-kata Moniang. Kalau percaya dia, kita hanya akan minum angin laut. Belum menikah sudah dengar kata istri anak ini. Benar ayah, hari ini aku tidak berlayar. Tidak ada harapan anak ini. Sudahlah, jangan buang waktu lagi, ayo pergi. Ayo berlayar, ayo berlayar. Paman. Ayah, tolong nasihati mereka. Anak bodoh, pulanglah. Kalian kenapa tidak dengarkan nasihatku? Hari ini harus banyak menangkap ikan. Kalian akan menyesal. Bawa semua barangnya. Hati-hati ya. Nenek Su. Jangan jemur udang, sebentar lagi hujan. Cuacanya bagus, tidak akan hujan. Benar, sebentar lagi hujan. Anak ini ngomong apa, mana ada hujan? Cuacanya bagus, mana mungkin hujan, tidak akan. Kenapa tidak ada yang percaya padaku? Anak bodoh.
Yan Gong. Hamba bertemu pangeran keempat. Kamu jalannya kenapa jadi begitu? Pangeran keempat. Kaki hamba ini sudah benar-benar rusak. Rusak? Apakah kamu seperti kakak kedua saya? Latihan sampai gila. Bukan. Hamba mana berani latihan itu. Latihan Kiantian Dafa hamba tidak berani. Pangeran keempat, hamba mohon pamit dulu. Baik. Ayo pergi. Barang yang tidak berguna ini. Pangeran kedua, hamba sudah bertemu pangeran kedua. Kamu pergi kemana, kenapa baru kembali? Kaki hamba sakit lagi, dasar tidak berguna. Aku ingin mematahkan kakimu yang satunya lagi. Yang mulia pangeran keempat bertanya pada hamba. Tapi hamba tidak bilang. Hamba pantas mati. Yang mulia jangan marah padanya. Dia sudah cukup menderita. Yang patut disalahkan hanya si gila itu. Pangeran keempat ini memang menyebalkan. Di permukaan tampak seperti orang baik, tapi diam-diam melawan hamba. Yang mulia jangan marah. Nanti kamu gatal lagi. Kalian berdua tidak berguna. Kalian tidak tahu kalau membicarakan penyakit ini membuatku sangat gatal. Hamba yang mulia. Yang mulia hamba akan menggarukmu. Pangeran kedua pergi. Pergi semua. Pangeran kedua tenang, pangeran kedua pergi. Pangeran kedua, hamba menggaruk, cepat panggil tabib, garuk cepat panggil tabib, cepat panggil tabib, garuk. Permaisuri akan segera memanggil tabib. Panggil tabib, cepat panggil tabib. Ya pergi. Pergi. Datang, aku akan memotong lidahnya. Yang mulia, cepat tabib, yang mulia. Katanya tabib hamba ada. Hamba baru saja kembali dari patroli laut, menemukan angin tenggara. Sedang menuju ke arah Pulau Meizho, datang untuk melapor. Angin ini bagus. Kesempatan balas dendam untuk yang mulia datang. Maksud permaisuri. Angin adalah kehendak langit. Yang mulia pikir ini bukan salah kita kan? Tambahkan sedikit tenaga. Benar. Dengan perlindungan angin besar, para nelayan tua ini hanya bisa menyalahkan langit. Jiaing Jiayu di hiu putih Yan Gong. Di sini perintah untuk bertindak. Ya cepat pergi. Tabib cepat. Ini cepat. Monyang ini memang punya firasat yang tepat ya. Ayah Monyang benar-benar bisa membaca cuaca. Angin kencang benar-benar datang dari arah itu. Cepat, ayo semua cepat pulang cepat. Cepat. Kembali. Sekarang aku benar-benar menyesal. Seharusnya tidak mengabaikan perkataan Monyang. Sekarang bicara ini sudah terlambat. Ayah, tolong, aku tidak bisa menahan lagi. Ayo. Harus menahan. Monyang. Kak Shengkuan, Hujan deras begini, bisa sakit. Monyang, cepat pulang. hujan dan angin besar begini bagaimana dengan ayah mereka? Kita kehujanan begini, juga tidak bisa membantu mereka.
Ayah. Kakak sulung adik kedua kalian baik-baik saja. Baik-baik saja, baik-baik saja. Pegang kuat-kuat. Kak kedua. Ayah kamu baik-baik saja. Ayah aku segera datang. Ayah. Ayah hati-hati. Ayah. Kalian berdua cepat datang bantu. Tidak baik, benar-benar terjadi masalah. Orang di laut terjadi masalah. Ini. Moniang. Ayah. Ayah kamu baik-baik saja. Cepat pegang cepat. Naik. Pegang kuat tali layar. Ibu Lu. Ibu Lu terjadi masalah. Teriak apa sih sebenarnya terjadi apa, cepat bilang. Di laut terjadi masalah. Sepertinya kapal nelayan kalian yang terjadi masalah. Perempuan bicara kok tidak enak begini. Kapal nelayan kami bisa terjadi apa? Kamu juga bagaimana bisa tahu? Aku juga tidak bisa jelaskan dengan jelas. Tapi sepertinya kak kedua Lu yang terjadi masalah. Kamu mengutuk keluarga kami, kamu pergi. Ini. Omong kosong tidak masuk akal. Apa yang terjadi di laut? Kamu duduk di dalam kamar dengan pintu tertutup. Kamu bisa melihat, bisa mendengar. Mendengar dan menghitung dengan tepat. Moniang, kamu mengutuk suamiku terluka parah. Apa sebenarnya niatmu? Kalian percaya saja pada Moniang. Masih muda tapi tidak belajar yang baik. Dia benar-benar jahat. Aku tidak bermaksud mengutuk kalian, aku berkata jujur. Kamu pergi dari sini. Rumahku tidak menyambutmu lagi. Mulai sekarang jika kamu berani masuk ke rumahku, aku akan melepaskan anjing untuk menggigit kakimu. Aku benar-benar tidak berbohong, aku berkata jujur. Cepat pergi, usir dia. Keluar Moniang. Kita pergi usir Moniang. Sial, jangan datang lagi. Kalian percaya saja padaku. Ibu Lu benar-benar tidak membawa keberuntungan. Cepat kita cari obat dulu. Baik. Sungguh luar biasa, gadis ini memang istimewa. Baik hati dan murah hati, pantas memikul tanggung jawab besar. Benar sekali apa yang dikatakan Bodhisattva. Orang suci ini benar-benar bijaksana, memberi manfaat bagi rakyat, jasa yang tak terhingga. Masih Bodhisattva yang memiliki kekuatan tak terbatas. Aku tidak memiliki kemampuan sebesar itu. Tapi Moniang harus lebih banyak mengalami cobaan. Agar semuanya berjalan lancar. Benar, tanpa melalui cobaan yang sulit. Tidak ada yang bisa mencapai kesuksesan besar sejak dulu. Dengan bimbingan orang suci ini, gadis ini memiliki masa depan yang cerah. Guru yang ketat melahirkan murid yang hebat. Bodhisattva terlalu memuji. Moniang, kamu hati-hati. Jalan setapaknya licin. Shengkuan, baru saja hujan, kamu hati-hati. Baik. Shengkuan. Pangeran ini merasa jauh lebih baik. Tuanku, Anda duduk diam-diam. Membalas dendam untuk tuanku. Biarkan para nelangsa itu membenci badai dan hujan deras. Benar, mulai sekarang. Aku akan perlahan-lahan menghadapi mereka. Mereka membuat pangeran ini cacat seumur hidup. Aku akan membuat mereka tidak tenang seumur hidup. Kalian berdua hari ini tampil dengan baik. Pangeran ini akan memberikan hadiah. Terima kasih Paduka. Anda kedepannya jangan sampai sakit lagi. Kami akan membunuh satu orang. Jika Anda sakit lagi, kami akan membunuh satu orang lagi. Semakin sering Anda sakit, semakin banyak orang yang kami bunuh. Hadiah yang kami dapatkan juga semakin banyak. Bangsat. Kalian berdua mengharapkan saya sakit setiap hari ya?
Baru saja mood sedikit membaik langsung, kalian berdua yang merusaknya. Dia yang merusaknya bodoh. Ini Paduka salah bicara lagi. Pergi kalian berdua sampah. Kalian berdua hukum diri sendiri saja. Bukan ini hukum diri sendiri saja. Kamu menginjak saya, untuk apa saya menginjak kamu? Kamu memukul saya memukul kamu. Jangan lari kamu. Kak Shengkuan. Ayo duduk. Kak Shengkuan, kamu tidak apa-apakan. Tidak apa-apa. Darahnya sudah merembes, biar saya lihat. Berdarah. Kamu terluka cukup parah. Bahu tergores. Sakit, kamu tahan ya. Moniang sudah jauh lebih baik. Tidak apa-apa. Kita cepat kembali, kapal sudah hampir sampai dermaga. Ada orang yang terluka di kapal. Moniang, tunggu saya. Ibu, anak ini tidak bisa anak suami. Anak kedua tertimpa tiang, tidak bisa dibangunkan. Jangan menangis dulu, jangan panik. Ini bagaimana ya? Anak suami saya. Ini bagaimana ya, kamu bangun? Anak kedua tertimpa tiang, tidak bisa dibangunkan. Suami. Ini bagaimana ya, suami, kamu bangun? Jangan panik dulu, jangan menangis. Jangan panik, pergi cepat cari tabib. Saya seharusnya mendengarkan perkataan Moniang. Sekarang menyesal sudah terlambat, anak. Ibu di sini. Suami. Apa yang harus dilakukan? Suami, bangunlah, apa yang harus kita lakukan? Siapkan air panas. Shengkuan, ambilkan ramuan obat. Cepat-cepat siapkan air panas. Baik, aku akan pergi. Oh, nenek kamu rupanya. Aku sudah mencari kamu lama sekali. Anak, kamu mencari aku untuk apa? Nenek perak yang kamu berikan padaku ini adalah benda ajaib yang bisa melakukan segalanya. Kamu pasti dewa. Bagaimana mungkin aku dewa? Kamu ada keperluan apa? Kamu memang dewa. Aku ingin bertanya pada dewa. Bencana alam dan kejahatan seperti dua mata pedang menindas rakyat jelata. Aku ingin bertanya pada dewa, adakah cara untuk melepaskan diri? Terkadang bencana itu perlu. Di dunia yang luas ini, semua makhluk memiliki jalannya sendiri untuk tumbuh, hidup dan mati, naik dan turun. Semuanya memiliki aturannya sendiri. Rakyat tidak mengalami bencana, maka mereka tidak akan belajar untuk mandiri dan menyelamatkan diri. Dewa para penyihir laut itu berbuat jahat. Apakah mereka juga memiliki jalannya sendiri untuk tumbuh? Aku ingin membunuh mereka satu persatu. Baguslah. Kamu memang Dewi Kuan Im yang penuh kasih sayang. Baguslah. Kamu baru saja mendapatkan sedikit pencerahan. Belajarlah untuk hidup damai dan mencintai semua makhluk. Selalu miliki hati yang penuh pengampunan dan kasih sayang. Jangan pernah memiliki niat untuk membunuh. Tapi jika aku tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh lebih banyak orang yang tidak bersalah. Balas dendam tak akan pernah berakhir. Lautan penderitaan tak bertepi, berbaliklah ke tepi. Kamu harus mengutamakan penenangan dan penyelamatan. Ubah yang busuk menjadi ajaib, ubah yang jahat menjadi baik. Itulah kebaikan yang
Jadikan aku muridmu, aku bersedia belajar darimu. Lalu siapa yang akan membantu nelayan keluar dari kesulitan? Kamu harus tetap di sini dan menjalankan keadilan. Ingatlah setiap kali kamu melakukan perbuatan baik, latihanmu akan meningkat 1 langkah. Setiap kali kamu melakukan kesalahan, latihanmu akan berkurang 1 tingkat. Hati-hati, hati-hati. Yang mulia. Yang mulia, yang mulia. Apa yang kamu panikan? Kura-kura tua sudah kembali ke istana. Bukan. Itu api besar yang membakar pantatmu. Sekarang kamu merusak suasana hati saya. Saya dan Esai Hiu Bisuk diperintahkan oleh Yang Mulia selalu berjaga di jalan menuju istana naga. Tidak melihat kura-kura tua. Bodoh, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Tapi saya melihat Yang Mulia keempat biksi keluar dari istana. Yang keempat pergi ke daratan. Kita tidak bisa membunuhnya di istana naga. Kemana dia pergi? Saya bertanya padanya dan dia bilang, dia sudah beberapa hari tidak melihat Jenderal Kura-Kura dan ingin mencari di pulau terdekat. Dia juga bertanya, apakah saya pernah melihatnya. Saya merasa informasi ini sangat penting. Jadi saya menyuruh si Hiu Busuk untuk terus mengawasi dan segera melapor kepada Yang Mulia. Bagus sekali. Ini kesempatan langka untuk bertindak. Kita bisa membunuhnya di daratan. Ya, ayo. Yang Mulia, apakah perlu melaporkan kepada Ibu Suri? Tidak perlu, semakin sedikit Ibu Suri tahu semakin baik. Sehingga dia bisa berbicara dengan ayahanda dengan lebih tegas. Saya akan segera memberitahu Jiying Jiyu dan Yang Gong. Tidak sempat, kita tidak bisa melawan kura-kura tua. Tapi melawan biksi kita lebih dari cukup. Ayo. Siapa yang keluar? Jumpa Pangeran keempat. Mengapa kamu mengikuti saya? Menjawab Pangeran keempat. Saya merasa ini cukup berbahaya. Saya mengikuti Anda diam-diam untuk melindungi Anda. Kalau begitu, terima kasih. Saya sekarang akan kembali ke istana. Apakah kamu juga akan mengantar? Pangeran keempat bercanda. Tidak ada bahaya apapun. Saya tidak berani mengganggu Yang Mulia. Terlalu banyak urusan. Selamat jalan, Pangeran keempat. Di mana yang keempat? Tuanku kenapa baru datang? Pangeran keempat sudah kembali ke istana. Hiu putih bau, kenapa kamu tidak bertindak? Bagaimana aku tahu kapan kalian datang? Sendirian saja mana mungkin aku bisa mengalahkannya? Jangan-jangan kamu mengikuti terlalu dekat sampai dia melihat. Tidak, hamba tidak sengaja. Terus dia melihat bodohnya kamu. Bukan hamba yang bodoh. Mata Pangeran keempat terlalu tajam. Dia langsung melihatku. B11 benar-benar masalah besar. Kalau kejadian terakhir kita terbongkar, ayahanda pasti tidak akan memaafkan kita. Susah payah menunggu kesempatan malah kalian hancurkan.
Sungguh membuatku marah sial. Tuanku, lihat. Di sana ada armada kapal yang besar. Penampilannya besar tapi pasti kapal dagang. Mata apa itu kapal resmi manusia. Benarkah dengarkan? Tidak peduli kapal dagang atau kapal resmi. Bagi kita sama saja. Ini perairan BI-11, kalau ada masalah biar dia yang tanggung. Sekalian aku keluarkan amarah ini. Patroli malam laut. Pergi ke Pulau Iblis, panggil Jeng Jayu, tebus dosa dengan jasa. Ya ayo. Yang muliaku, kenapa kapal itu tiba-tiba melambat? Perintahkan semua awak kapal. Kecuali ada situasi khusus. Harus berhati-hati dalam berlayar. Yang mulia Wu. Ini perairan kekaisaran kita. Belum keluar dari negeri. Tunggu sampai masuk perairan asing. Baru berlayar sesuai formasi. Kita adalah armada yang mengunjungi negeri asing. Di perairan kekaisaran, mewakili wibawa kaisar. Keluar dari perairan kekaisaran ke perairan asing. Mewakili wibawa negara. Jadi armada kita harus berlayar dalam formasi. Menjaga formasi rapi. Hanya dengan begitu, bisa menjaga martabat kerajaan. Untuk memperkuat wibawa negara kita. Yang mulia benar. Yang mulia, tunggu sebentar, hamba akan perintahkan. Baik. Kakak lihat. Sejak kamu jadi tabib, langit ini jadi lebih biru dari sebelumnya. Air ini juga lebih hijau dari sebelumnya. Kenapa mulutmu jadi begitu manis? Pas baru kenal kamu gak banyak bicara. Pas kamu baru kenal aku lagi lemah. Mana ada tenaga buat ngomong. Aku udah jadi keluarga Lin. Jadi adik kamu. Jadi aku bebas aja. Kakak, apa aku terlalu banyak bicara? Ya nggak apa-apa kok. Kedepannya kamu mau ngomong apa aja silakan. Serius kakak, kamu baik banget. Cepat bantu pangeran ini ngurusin mereka. Ya? Apa yang terjadi, kenapa ini? Ini sebenarnya apa sih? Nggak tahu apa yang terjadi, tuanku. Aku udah dengar. Di laut ini ada hantu laut. Jangan-jangan ini hantu laut muncul. Sial, ada kecelakaan laut lagi. Guihwa, aku tidur dulu ya. Jangan bangunin aku. Oke, kamu tidur aja, aku bangunin kamu pas sampai di dermaga. Tuan utama ini gimana? Jangan panik, perintahkan untuk maju secepatnya. Keluar dari kesulitan. Kapal yang paling depan. Pasti kapal pemimpin mereka. Bantu pangeran ini tenggelamkan mereka.
Hati-hati. Pegang erat, jangan lepas. Siapa sih ini berani melawan pangeran ini? Ini Dewi. Dewi datang menyelamatkan kita. Terima kasih Dewi, terima kasih Dewi. Terima kasih Dewi, sudah menyelamatkan kami. Saya adalah utusan resmi Kaisar Wuzonglun, utusan resmi ke luar negeri. Terima kasih Dewi sudah menolong. Tapi karena tugas saya tidak bisa memberikan penghormatan penuh, mohon maaf Dewi. Perintahkan untuk menjaga formasi. Terus maju. Perintahkan untuk terus maju. Berani-beraninya kamu muncul. Kamu manusia dewa atau hantu? Berani ikut campur urusanku, mati kau. Kalian jahat dan merusak dunia. Aku tidak bisa diam saja. Menghadap yang mulia, menghadap yang mulia, yang mulia. Itu kan siluman wanita yang mencuri air suci kita. Membuat kita kena tamparan berkali-kali. Sekarang lihat kau lari kemana, tidak salah itu dia. Dia yang mana kira untuk mengambil air suci. Hari ini kalau tidak menangkapnya, tidak akan hilang amarahku. Aku akan ambil nyawamu dulu, lihat kau mau ikut campur bagaimana. Wanita ini bukan lawan sang pangeran, amarahku sudah hilang. Kalian beberapa orang tangani dia. Sang pangeran akan kembali ke istana dulu. Ayo kita mulai pergi. Bagaimana kalau tempat ini diserahkan pada Bang Fei? Kita pergi urus kapal nelayan di sana. Hiu putih benar, ayo pergi ayo. Tidak baik Yan Gong datang mengganggu kita. Ini bagaimana?
Ayah Laosan. Laosan untukmu ayah. Tidak baik ada bencana laut, kita terjebak dalam rencana mereka. Laosan ayah pegang tali. Pegang tali, pegang tali. Pegang tali Laosan. Ayah. Laosan pegang tali. Ayah pegang. Mau lari. Alat sihirku. Laosan, Laosan. Laosan. Laosan, Laosan tidak apa-apakan. Paman Lu. Moniang itu Moniang. Moniang terima kasih banyak. Kamu benar-benar Dewi Penyelamat Moniang. Paman Lu, aku akan mengalihkan mereka, kalian cepat pergi dari sini. Kami akan pergi, aku akan pergi. Terima kasih. Terima kasih. Ini dia wanita berbaju merah yang menyusahkan kita. Baru saja melukai ular kesayanganku, bunuh dia. Lama dan baru sekalian dibalas. Musuh bertemu, mata merah membara. Terakhir kali memukul kita sampai bengkak-bengkak. Sekarang lihat kau lari kemana. Ternyata Jiaying dan Jiayu, dua siluman kecil. Bagaimana barang kesayanganku bergunakan? Kamu ini seperti terbakar hitam legam. Aku yakin kamu pasti monster air Yanggong. Seharusnya kamu tahu betapa hebatnya Yanggong. Cepat menyerah dan terima nasibmu. Kalian para monster air selalu merugikan orang di laut. Bahkan langit pun tidak akan membiarkan kalian. Murid, kekuatanmu masih kurang. Biarkan gurumu membantumu. Bagaimana kekuatannya bisa setinggi ini? Bagaimana kita bisa kembali menghadap pangeran dalam keadaan seperti ini? Pangeran memerintahkan sebelum kita mengetahui identitas wanita berbaju merah ini, kita tidak boleh gegabah. Bagaimana kalau kita mundur saja? Dengar ya wanita. Kita pasti akan membalas dendam ini. Ayo kita pergi cepat.